Xiao Yan dengan lembut jatuh ke dalam sumur dan terus turun, lalu menekan kecepatan ke tingkat yang sangat rendah, dan perlahan-lahan turun. Pupil coklatnya dengan hati-hati melihat sekeliling sumur selama turun, untuk mencegah makhluk tak dikenal muncul. Serang dirimu sendiri. Sumur ini dalam. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, karena setelah mendarat untuk waktu yang lama, Xiao Yan menemukan bahwa belum ada jalan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa dia telah turun ke kedalaman 40 atau 50 meter, tetapi dia belum melihat dasar sumur atau jejak air sumur, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Yueru, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sebagai pewarismu, kamu tidak dapat bergabung dengan sekte super itu, kata Mu Feng terkejut. Ini hanya untuk menemani seseorang. Yueru juga tersenyum pelan. Hei, ada banyak orang tergila-gila di dunia. Mu Feng juga berkata tak berdaya, dan kemudian merapikan jubah Tao untuk membuat dirinya terlihat sedikit lebih rapi. Keduanya menunggu sebentar di mulut sumur kota hantu, dan mereka menjadi cemas ketika mereka menemukan bahwa tidak ada suara dari Xiao Yan. Aku takut membiarkan Xiao Yan jatuh seperti ini. Yueru juga berkata dengan lembut, jelas arti dari kata-katanya. Bagaimanapun, kita adalah tim, ayo turun dan lihat. Mu Feng juga melihat apa yang dipikirkan Yueru. Baiklah, terima kasih Mu Feng. Yueru juga tersenyum pada Mu Feng. Mendengar ini, Mu Feng tidak banyak bicara, dan pergi ke sumur, dan Yueru juga mengikuti setelah melihat ini. Selama proses turun, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan dia hampir tidak bisa menjangkau jari-jarinya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjalankan jue pembakaran. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya, menerangi sekitarnya. Tiba-tiba, lampu merah menyilaukan, dan pemandangan sekitarnya jelas muncul di depan mata Xiao Yan. Ada banyak lumut gelap dan lembab yang tumbuh di sekitar sumur. Jelas, sumur hantu ini telah ada selama bertahun-tahun. Namun, setelah Xiao Yan melihat lebih dekat, lumut itu tersebar luas di antara banyak serangga dan cacing yang tidak diketahui. Racun, di bawah penyinaran api, tampak gelap dan berkilau. Benda-benda kecil ini tampaknya sangat takut dengan suhu panas, dan mereka semua menggeliat dan menghindari api. Saat Xiao Yan turun, semakin jauh dia turun, suhu di bawah tampak turun dengan cepat, dan udara dingin di sekitarnya sangat kuat. Akhirnya, setelah jarak lain, Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dengan cahaya api putih susu di tubuhnya, Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya menjadi dasar sumur. Hanya saja kota hantu ini bukan sumur kering. Tidak jauh dari Xiao Yan, ada kolam kecil air sumur. Air sumurnya sangat jernih, tetapi memancarkan aura yang sangat dingin, yang membuat Xiao Yan merasa sangat dingin. Tidak ada bandingannya, saya harus membungkus diri saya dengan api yang aneh. Orang biasa seharusnya tidak bisa tinggal di sini, setelah semua, suhu yang begitu dingin. Di dasar sumur saat ini, ada ruang sekitar 10 meter, ada ruang 5 meter untuk air sumur, dan ruang 5 meter adalah tanah yang berdiri di bawah kaki Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke bawah, tanah di bawah kakinya dan menemukan sebuah lorong. Pada saat ini, sepertinya ada suara samar dari suara aneh dari lorong di dasar sumur, tapi sayangnya sangat samar sehingga Xiao Yan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Merasakan keanehan, Xiao Yan juga sedang dalam proses membakar api. Api putih susu besar langsung menempel di tubuhnya, membentuk sepasang baju besi putih susu, erat mengelilingi Xiao Yan. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah dengan air di sini. Tepat saat Xiao Yan hendak bangun dan berjalan menuju lorong di bawah kakinya. Tiba-tiba, suara tuannya, Raja Naga Emas, muncul di benaknya. Hah, Tuan, ada apa? Xiao Yan juga berhenti dan berkata pelan. Karena tuannya Jin Longwang mengatakan ini, maka dengan pengalaman dan pengetahuan tempurnya selama bertahun-tahun, pasti ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia menjadi tenang. Kenapa masih ada air di sumur hantu ini? Saya baru saja memeriksa bagian bawah sumur, dan saya tidak dapat menemukan outlet atau saluran untuk air tanah, jadi air dari sumur ini sangat aneh. Sumur hantu ini ada di kota ini. Sudah ribuan tahun, dan ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel lagi, mungkinkah? Raja Naga Emas juga menatap saluran air sumur di depannya. Di bagian bawah kota hantu, ada kolam air sumur sepanjang sekitar 5 meter. Cairan semacam ini transparan, tidak berwarna dan tidak berbau.
Orang biasa akan mengira bahwa ini adalah air biasa, jadi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi beberapa hal yang tampaknya lemah atau tidak berbahaya sering membunuh orang secara langsung. Pergi dan lihat. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan kemudian perlahan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Jarak 5 meter juga sangat dekat, 1 langkah dan 2 langkah. Xiao Yan saat ini seperti pria yang terbakar. Meskipun ada lebih dari 23 warna di tubuhnya, mereka sebagian besar masih putih susu, dan hanya Xiao Yan dikelilingi oleh cahaya putih susu, yang berdiri kosong di tepi air sumur. Air ini kelihatannya agak aneh, bagaimana bisa bentuknya seperti itu? Xiao Yan juga berdiri dekat dan menemukan bahwa beberapa sumur ini air tampaknya membentuk lingkaran, tetapi hanya dengan melihat lingkaran air sumur memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang menjulang di tengah masa air melingkar, yang umumnya cukup misterius. Ini adalah, Raja Naga Emas juga mengunci kuncinya setiap hari, dan kemudian menatap bola air sumur melingkar di depannya dengan saksama. Cobalah air ini dengan tanganmu. Jangan khawatir, aku di sini. Raja Naga Emas juga berkata setelah berpikir sebentar. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung mengulurkan tangan kirinya, api putih susu mengisinya, lalu berjongkok, menghadap masa air melingkar di depannya. Sabu-sabu, Xiao Yan juga 100 kali lebih energik. Jika terjadi kesalahan, dia akan menarik tangannya, dan dia juga memiliki tuannya sendiri, Raja Naga Emas, jadi dia mencobanya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuhnya, yang membuat Xiao Yan menggigil beberapa kali. Xiao Yan juga cukup bingung. Dia sudah memiliki begitu banyak nyala api, dan suhu nyala api yang menyengat pasti tidak akan masuk angin. Airnya sangat mengerikan, dan suhunya sangat rendah sehingga Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan kemudian tidak ada lagi teks. Xiao Yan juga merasa lega, tidak tinggal terlalu lama, dan pergi menuju pusat air melingkar, masa. Meskipun masa air melingkar ini panjangnya 5 meter, panjangnya hanya 5 meter, dan jika tinggi, hanya setinggi telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan dikelilingi oleh api putih susu dengan lembut memasuki masa air melingkar, dan api putih susu yang mengelilingi telapak tangan Xiao Yan juga membentuk semburan es. Xiao Yan juga terkejut saat ini, jelas sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan memiliki sebanyak 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya saat ini, dan api putih susu di tubuhnya juga digabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Air di dalamnya di depannya benar-benar bisa membuat Xiao Yan api menghasilkan formasi es. Ini tidak pernah terdengar. Apa sebenarnya air ini, dan rahasia apa yang ada di dalamnya? Xiao Yan untuk sementara menekan kejutan dan keraguan di hatinya, dan berjalan menuju pusat masa air dengan telapak tangannya. Sepertinya ada sesuatu di tengah. Telapak tangan Xiao Yan semakin dekat ke pusat masa air, dan bau yang tidak pernah terdengar menyebar seketika, dan kemudian masa air yang tidak berwarna dan transparan di depannya tiba-tiba berubah warna sementara Xiao Yan tercengang. Ini adalah cair es roh darah. Sebuah suara yang sangat bersemangat bergema dari dasar sumur hantu. Blood Spirit Ice Liquid. Mendengar itu, pupil Xiao Yan juga mengecil, menatap bola air di depannya dengan saksama. Pupilnya yang berwarna coklat tua bergerak sedikit, jelas menyadari sesuatu. Segera, telapak tangan yang akan mencapai pusat masa air berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat menarik diri dari air. Saat berikutnya, bau yang sangat berdarah juga datang dari masa air di depannya. Melihat lebih dekat, mata air yang awalnya tidak berwarna dan transparan di depannya juga menjadi semerah darah manusia. Gelembung-gelembung terus bergulir, yang cukup aneh. Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa suhu air akan tiba-tiba naik, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketika warna air berubah menjadi merah darah, suhunya juga akan lebih rendah. Xiao Yan menghembuskan napas dengan tenang, dan bahkan napasnya sedikit tidak stabil saat ini, karena udara yang dihembuskan Xiao Yan memiliki jejak beku. Ini adalah cairan es roh darah yang saya ceritakan. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Apakah ini cairan es roh darah? Xiao Yan juga melihat cairan yang berubah menjadi merah tua dengan bingung, jelas cukup bingung,
mengapa cairan air berubah dari tidak berwarna dan transparan menjadi merah darah, dan suhunya juga dingin, lebih menakutkan. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, Xiao Yan kembali ke akal sehatnya. Dia benar-benar merasakan dingin dari dalam air yang tidak berwarna dan transparan. Dia sekuat Xiao Yan dan masih akan merasa seperti ini, itu hanya satu hasil. Kamu tidak mungkin salah, ini adalah cairan es roh darah. Aku yakin kamu juga merasakan suhu rendah yang sangat mengerikan di air ini. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap cairan air Yin Hong yang terus mengalir di depannya jelas sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kemudian pupil coklat tua itu menyusut, menatap cairan merah tua di depannya dan tersenyum. Menurut penglihatan tuannya, Raja Naga Emas, dia secara alami tahu bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk menelan api suci. Di antaranya, Qianhua, Su Shengdan, dan cairan es roh darah adalah 3 hal yang paling penting. Melahap api suci bukanlah masalah kecil, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, jadi semua persiapan harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api suci yang berharga dan luar biasa, Tuan Anda, Raja Naga Emas, pasti tidak akan membiarkan dirinya menyerap itu, dan dia harus menyerah pada saat itu. Bagaimanapun juga, Xiao Yan juga melahap Yihuo. Di benua Douqi, kekuatan mengerikan di Yihuo dan kemampuan yang sangat kejam di dalamnya membuat Xiao Yan merasa takut saat memikirkannya sekarang, belum lagi dibandingkan dengan Yihuo. Api yang lebih kuat dan lebih suci. Ini bukan lelucon. Bagaimanapun, latihan yang Xiao Yan kembangkan adalah Feng Jue, latihan khusus, dan satu-satunya cara untuk maju adalah terus melahap kekuatan api. Jenis latihan ini terlalu aneh, jadi hanya dengan bantuan langit dan bumi ini, keajaiban dapat dicapai dalam waktu singkat. Peningkatan substansial dalam kekuatan mereka sendiri. Meskipun kedengarannya seperti menelan api suci adalah omong kosong, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Tidak diragukan lagi, metode ini juga penuh dengan banyak bahaya, menelan kekuatan api suci, jika seseorang tidak hati-hati, konsekuensinya akan dimusnahkan, tetapi jika berhasil, maka apa yang menunggu Xiao Yan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Di antara keduanya, yang satu memikirkan surga dan yang lain memikirkan neraka. Xiao Yan tahu itu lebih baik daripada orang lain. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki 3 bunga api di tangannya. Adapun Su Shengdan, ketika kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat itu, dia secara alami dapat memperbaikinya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah cairan es roh darah ini. Kelangkaan cairan es roh darah ini tidak kurang dari Sheng Yan. Bagaimanapun, karena penglihatan yang baik dari tuannya Raja Jinlong, dia hanya bisa mendengar namanya tetapi bukan namanya, yang cukup untuk melihat kelangkaannya, dari cairan es roh darah ini. Akhirnya aku menemukanmu. Cairan es roh darah. Xiao Yan juga tersenyum pada air berwarna merah darah di depannya, suaranya hanya sedikit bersemangat. Karena Xiao Yan tahu bahwa daftarnya tidak ringan, di satu sisi, dia akan menemukan 2 istrinya, Suner dan Cailin, dan di sisi lain, dia juga berusaha mencari tahu masalah Xiao-nya yang belum terpecahkan. Klan di benua Douqi ini misterinya, selain membantu tuannya Raja Jinlong dan leluhurnya untuk memurnikan tubuh, banyak hal yang ada di hati keluarga Xiao, yang membuat Xiao Yan cukup tidak nyaman, sehingga keinginan untuk berkuasa sedikit lebih dan banyak lagi, kuat. Karena premis dari semua ini adalah bahwa ia membutuhkan sejumlah besar kekuatan sebagai bagian belakang untuk melakukannya, jika tidak, dapat dikatakan bahwa akan sulit untuk bergerak di benua Douqi dari orang kuat. Hehe, aku tidak menyangka akan menemukan cairan es roh darah di sini. Sepertinya kamu masih memiliki takdir dengannya. Raja Naga Emas juga tertawa. Dikatakan bahwa cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin, dan darah orang yang tak terhitung jumlahnya harus digabungkan untuk menerapkan beberapa cara misterius, dan itu mungkin untuk membentuk kolam kecil. Cairan es roh darah di depanmu berkata, seharusnya bisa membentuk ribuan darah manusia. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga bisa mendengar arti tuannya. Raja Naga Emas, kolam cairan es roh darah di depannya juga membentuk ribuan orang mati, yang bisa dikatakan sangat langka dan berharga. Tidak heran ada aura berdarah. Xiao Yan juga melihat air berwarna merah darah di depannya. Masih ada kaisar hantu kembar yang disegel jauh di sini, hati-hati. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiao Yan. Iya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian berjongkok.
Sekarang dia telah menemukan wajah sebenarnya dari air ini, dia sekarang dapat mengetahuinya. Pengalaman bertahun-tahun berjalan di luar memberitahu Xiaoyan bahwa tingkat surga, materi, dan harta bumi seperti itu harus dijaga oleh makhluk yang kuat. Kekuatan jiwa menakutkan Xiaoyan langsung menutupi seluruh radius 10 meter dari dasar sumur. Aneh, kenapa tidak? Xiaoyan juga bingung. Menurut penyelidikan Xiaoyan, tidak ada makhluk hidup dalam radius 10 meter ini, apalagi makhluk yang menjaga cairan es roh darah. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, cairan es roh darah ini sepertinya salah. Tepat ketika Xiaoyan bingung, suara tuannya, Raja Naga Emas, juga muncul. Hah? Kamu perhatikan baik-baik kolam air di depanmu, apa yang kamu temukan? Ini? Mendengar itu, Xiaoyan juga menatap air berwarna merah darah di depannya, hanya untuk melihat air berwarna merah darah. Volume cairan air sebenarnya telah menyusut menjadi sekitar 3 meter, yang tidak diragukan lagi jauh lebih kecil dari 5 meter barusan. Di tengah air, titik cahaya putih yang menjulang juga terus muncul. Air merah darah di sebelah titik cahaya putih terus bergulir, yang cukup aneh, tapi apa yang dirasakan Xiaoyan bukanlah suhu tinggi yang menakutkan, tetapi dingin yang sangat suram. Ketika mata Xiaoyan melihat sudut kanan bawah air, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian air masih tidak berwarna dan transparan. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga bingung dengan biksu kedua saat ini. Cairan es roh darah ini seharusnya produk setengah jadi. Raja Naga Emas juga berkata sedikit. Produk setengah jadi. Xiaoyan terkejut, lalu menatap air di depannya, mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa menjadi produk setengah jadi, kata Xiaoyan dengan suara yang sedikit hilang, dan kemudian menatap cairan transparan dengan sudut di cairan merah darah. Kekuatan jiwa besar tampaknya telah menemukan masalahnya. Melihat semangat Xiaoyan dalam sekejap, Raja Naga Emas mengangguk lega. Tentu saja masih agak terlalu panas. Jika airnya benar-benar berwarna merah darah, maka bintik-bintik putih di tengah air juga akan menetas, dan itu akan menjadi cairan es roh darah asli. Raja Naga Emas juga memukul paku di jalan. Tuan, titik cahaya putih di tengah air ini disebabkan oleh kebencian orang mati. Xiaoyan juga sedikit menemukan suhu rendah yang sangat menakutkan di dalam air, tetapi dengan penyebaran kekuatan jiwa, Xiaoyan juga saya merasakan rasa dendam dari air berwarna merah darah. Ya, cairan es roh darah setengah jadi ini belum sepenuhnya diwarnai merah oleh darah, jadi roh kebencian di tengah belum muncul. Petik 2. Ketika air benar-benar berubah menjadi merah darah, titik cahaya putih di tengah juga akan berubah menjadi roh kebencian, dan kemudian air ini dapat dianggap sebagai cairan es roh darah asli. Raja Naga Emas juga tertawa, jelas Yanzi kecil ini tidak hilang dengan apa yang ada di depannya, tetapi juga menemukan masalahnya, karakter seperti itu cukup diapresiasi oleh Raja Naga Emas. Yah, apakah ini sangat dingin? Aku tidak tahu apakah panasku yang ekstrim bisa. Xiaoyan juga bergumam. Coba saja jika kamu mau. Raja Naga Emas juga mendorong. Ya, melihat dorongan dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan juga ikut bersorak. Air dan api tidak cocok sejak zaman kuno. Meskipun Xiaoyan tahu ini, nyala api di tubuh Xiaoyan tak terkendali ingin mencoba air di depannya, seolah-olah itu adalah kekuatan magnet. Saya harap itu berhasil. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, jue pembakaran di tubuhnya mulai berlari dalam sekejap, dan kemudian sumber api aneh yang menakutkan juga muncul di tangan Xiaoyan. Sekelompok kecil api perlahan-lahan berdiri di tangan Xiaoyan. Meskipun api itu berukuran kecil, 23 warna menyilaukan perlahan-lahan dipancarkan dari pusat api. Bahkan udara di dasar sumur tidak bisa menahan pengeringan. Pergi. Pupil coklat tua menatap air yang tidak berwarna dan transparan di sudut, dan mengendalikan nyala api di tangannya. Saat suara Xiaoyan baru saja jatuh, nyala api di telapak tangannya seperti roh api yang berdetak, dengan gembira terbang menuju air yang tidak berwarna dan transparan. Puff-puff. Nyala api baru saja bersentuhan dengan air yang tidak berwarna dan transparan, dan air merah darah di sebelahnya tiba-tiba meledak menjadi dingin yang mengerikan, mencoba menahan suhu nyala api yang mengerikan. Gunakan hanya untuk membuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Untuk cairan es roh darah setengah jadi ini, Raja Naga Emas secara alami memiliki metode lain yang lebih sederhana. Tetapi Raja Naga Emas juga takut membantu Xiaoyan juga, banyak, saya tidak mengatakannya. Tetapi melihatnya, bahkan jika saya tidak mengatakannya, Xiao Yanzi masih punya solusi.
Mencicit, suhu nyala api yang tinggi dan suhu air yang rendah yang menakutkan bergabung bersama, dan momentum mengerikan tiba-tiba meletus, dan semburan asap putih juga muncul di dasar sumur. Itu mungkin. Xiao Yan juga takut bahwa ini tidak akan berpengaruh, tetapi setelah melihat nyala api dan air berwarna merah darah terus-menerus menolak, air yang tidak berwarna dan transparan Yepo perlahan berubah warna. Dia melihat jalannya sendiri. Dengan hasilnya, Xiao Yan juga meningkatkan kekuatan apinya. Tetapi yang aneh adalah bahwa tidak peduli seberapa menakutkan suhu tinggi kekuatan api, cairan air ini tidak disebut lemah, jadi tidak perlu menguap. Hehe, itu benar-benar layak untuk menjadi cairan es roh darah. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Yan juga berkata dengan tegas, jelas bertekad untuk melawan air ini sampai akhir. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa mengumpulkan arwah untuk cairan es arwah darah ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, dan dia tersenyum pada Xiao Yan. Yah, mari kita lihat berapa lama cairan es roh darah setengah jadi ini bisa bertahan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan fokus mengendalikan api. Bagaimanapun, seharusnya tidak ada penyimpangan, jika tidak maka akan mempengaruhi keseimbangan cairan air. Batuk, batuk, apa ini? Mu Feng juga terbatuk keras, karena aliran gas putih terus mengambang dari dasar sumur, yang membuat Mu Feng dan Yueru turun sedikit, bingung dan khawatir bahwa Xiao Yan telah menghadapi beberapa bahaya. Gas putih ini sepertinya aneh. Mu Feng juga baru saja bersentuhan dengan gas putih, dan ketika dia keluar untuk batuk, perasaan pertama adalah bahwa hawa dingin yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Gosip Yin Yang, alam semesta terlempar, kondensat. Mu Feng juga dengan cepat membaca formula di mulutnya, dan kemudian menyebarkan pedang kayu di tangannya. Ruang di dalam sumur tidak cukup besar untuk memungkinkan Mu Feng memegang pedang kayu, tapi Mu Feng masih memajangnya. Setelah Mu Feng selesai membaca sidik jari dan formulanya, aura kuat datang dari atas pedang kayu, dan kemudian yang putih, gas dipaksa oleh Mu Feng ke tepi kepala sumur. Percepat, Yueru juga berkata sedikit. Mu Feng memimpin, turun lebih dulu, lalu Yueru mengikuti. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan kecepatan turun yang terkontrol juga memfasilitasi kontak antara keduanya. Yah, sepertinya ada orang di sini selain kita. Jauh di dalam kota hantu, macan suci api surgawi yang mirip manusia juga berkata. Hah? Mu Yingyingbe menggigit bibirnya dan mengeluarkan kejutan dengan napasnya. Napas di tubuhmu tampaknya mirip dengan milikmu, energi api atribut api sangat kuat. Tianhuo Shengyan mencoba yang terbaik untuk mengembun ke kejauhan. Oh, itu sangat menarik. Mata indah Mu Yingying yang ramping bergerak setelah dia mengatakan itu. Kenapa aku tidak bisa membukanya di sini? Bibir Mu Yingying sedikit terbuka, menatap pintu hitam raksasa di depannya. Leluhur kecilku, di belakang gerbang hitam raksasa ini adalah segel dari Kaisar Hantu Kembar, kita tidak bisa pergi ke sana. Tianhuo Shengyan juga berkata. Tapi aku selalu merasa ada hal baik di balik gerbang hitam raksasa ini, kata Mu Yingying dengan keras kepala, jelas tidak mau menyerah. Leluhur kecil, karena kamu telah datang, tetapi kekuatan Kaisar Hantu Kembar sangat menakutkan, dan tidak sia-sia berurusan dengan kita berdua. Kita tidak boleh menyia-nyiakan usaha kita, Tianhuo Shenghu juga berkata. Aku tidak peduli, aku hanya ingin masuk. Suara Mu Yingying tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Setelah berbicara, api biru muncul di seluruh tubuhnya secara instan, dan kemudian tinju merah mudanya mengepal erat, menghadap pintu hitam raksasa. Menyerang dengan ganas. Bum bum bum. Bayangan tinju yang tampaknya berwarna merah muda mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi ketika menyentuh gerbang raksasa hitam, gelombang riak ruang muncul, dan serangan Mu Yingying segera diserap, dan kemudian pulih dengan cepat, tenang. Apa-apaan ini? Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit dan berkata dengan marah. Lupakan saja, leluhur kecil, aku akan membawamu ke tempat lain, di mana ada banyak hal baik. Tianhuo Shenghu juga penuh perhatian. Ayo pergi, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang baik, hati-hati dan aku akan menghajarmu. Setelah itu, dia melambaikan tangan merah mudanya dan pergi dengan api suci api surgawi. Batuk batuk batuk, dia batuk, dengan keras, dan seteguk darah menyembur seketika. Kakak ular, apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria yang agak kekanak-kanakan bertanya. Saya baik-baik saja, kita harus menemukan Xiao Yan.
Orang yang dikenal sebagai Sister Little Snake menyeka darah dari mulutnya, dan kemudian berjalan menuju kota hantu tempat Xiao Yan berada. Berhasil. Sebuah suara penuh kegembiraan bergema dari dasar sumur kota hantu. Hehe, kamu benar-benar digantikan oleh Xiao Yanxi. Raja Naga Emas juga tertawa. Karena itu berhasil, mari kumpulkan semangat untuk itu sekaligus. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga menekan kegembiraan di hatinya, dan kemudian pupil matanya yang berwarna coklat tua dengan hati-hati menatap air berwarna merah darah di depannya. Alasan mengapa air merah darah dikumpulkan adalah karena cairan es darah roh sebagian terdiri dari darah kematian manusia, jadi ada banyak keluhan dari manusia yang mati di air merah darah ini, dan ini jika roh kebencian cairan es roh darah kental menurut waktu, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembun, jadi sekarang hanya dianggap mengumpulkan roh. Air berwarna merah darah dipenuhi dengan bau yang agak berdarah, tetapi suhu air yang sangat rendah juga membuat Xiao Yan bersemangat. Titik cahaya di tengah air ini seharusnya menjadi cikal bakal semangat kebencian. Xiao Yan juga melihat titik cahaya putih di tengah air merah darah, titik cahaya putih, dan genangan air berwarna merah darah membentuk gambaran yang jelas tentang ini. Namun, setelah air berubah menjadi merah darah, warna titik cahaya putih di tengah juga menjadi lebih gelap. Bum bum bum. Setelah jeda singkat, Xiao Yan juga meledak dengan kekuatan api yang mengerikan, menyerang titik cahaya putih di masa air berwarna merah darah. Ketika nyala api baru saja menyentuh titik cahaya putih, Xiao Yan pertama kali merasakan suhu yang menakutkan, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya putih itu mengandung aura lain. Ada yang tidak mau, ada yang kejam, ada yang cemburu. Banyak napas bercampur di titik cahaya putih. Xiao Yan juga mengerti bahwa orang-orang yang mati di sini juga harus datang untuk mendapatkan harta karun di kota hantu ini, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka meninggal di kota hantu, dan saya tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memurnikan sendirian kebencian di titik cahaya putih ini. Api aneh Xiao Yan adalah kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, dan memiliki kekuatan yang sangat kejam, jadi bukan tidak mungkin untuk memurnikan keluhan semacam itu. Adegan aneh muncul. Saat api Xiao Yan terus menyerang titik cahaya putih yang semula berada di air merah darah tiba-tiba bergetar, melepaskan aura yang agak jahat, dan kemudian air merah darah langsung mundur ke kedua sisi, menyebar, keluar, meninggalkan titik cahaya putih. Melihat ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Bahkan jika cairan es roh darah ini adalah produk setengah jadi, ia memiliki pengekangan besar pada kekuatan api anehnya sendiri, karena cairan es roh darah ini dapat dipanggil oleh tuannya, Raja Naga Emas, untuk melahap api suci. Kebutuhan, suhu dingin yang ekstrim juga tak tertandingi. Namun, setelah melihat cairan es roh darah yang mengelilingi titik cahaya putih perlahan menyebar, kekuatan api aneh Xiao Yan juga langsung memantul, mencapai puncaknya. Di bawah api menakutkan Xiao Yan, titik cahaya putih secara bertahap kehilangan dukungannya, dan saat berikutnya, aura jahat juga menyebar dari titik cahaya putih. Sosok besar langsung melayang di titik cahaya putih, tampaknya terus-menerus dipanggang oleh api aneh Xiao Yan, terlihat sangat menyakitkan. Manusia, mati. Sepertinya dia tidak bisa berbicara dengan lancar, tapi aura menakutkan di tubuhnya juga membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Sosok ilusi besar melayang di atas titik cahaya putih. Dia memiliki kepala dan otak, tetapi tidak memiliki tubuh bagian bawah. Seni mengendalikan api. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar seketika, dan sidik jari di tangannya terus berubah. Pada saat sidik jari Xiao Yan selesai, 9 ular api raksasa yang sangat ganas dengan kekuatan yang menakutkan dengan cepat menyerang sosok ilusi di titik cahaya putih di depannya. Teknik pengendalian api ini secara alami lahir setelah Xiao Yan memasuki jiwa fana alam kaisar, melalui persepsi jiwa yang besar dan kekuatan kontrol, penguasaan api juga ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu lahir dari ini. 9 ular api besar berhenti bergerak ketika mereka datang ke pinggiran titik cahaya putih, tetapi mulut ular terus-menerus menelan huruf ular. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih juga tampaknya merasakan keanehan dari 9 ular api ini, dan kemudian pupil hitam ilusi perlahan berubah menjadi merah darah. Roh kebencian ini baru saja mengumpulkan roh untuk memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mengumpulkan cairan es roh darah setengah jadi ini.
Raja Naga Emas berkata perlahan dengan suara menyesal. Tentu saja, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Pada saat ini, Xiao Yan dengan sepenuh hati menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan 9 ular api. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam masing-masing 9 ular api ini sama sekali tidak kalah dengan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 3. 9 ular api tidak terburu-buru atau lambat, perlahan menelan huruf ular, dan kemudian murid ular itu menatap sosok ilusi di atas titik cahaya putih, untuk mencari pukulan fatal. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih merasakan bahaya, dan setelah mata berubah menjadi merah darah, energi menakutkan berwarna merah darah juga muncul dari titik cahaya putih dalam sekejap, dan kemudian membentuk lapisan teror pada roh ilusi kebencian, pertahanan. Binatang ini sangat licik. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerang 9 ular api adalah karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan merasa bahwa roh kebencian belum sepenuhnya terkumpul, untuk mendapatkan cairan es roh darah lengkap. Xiao Yan juga Anda hanya bisa menunggu sampai titik cahaya putih menghilang, ketika roh kebencian putih berkumpul. Setelah mengumpulkan roh sepenuhnya, selama Anda mengalahkan atau memurnikan roh kebencian, Anda bisa mendapatkan cairan es roh darah lengkap. Cairan es roh darah dari tingkat lengkap adalah hal terpenting untuk menelan api suci, jadi tidak boleh sembarangan. Namun, saat ini, hilangnya titik cahaya putih berarti semangat kebencian akan terkumpul sepenuhnya. Aku sudah lama menunggumu. Xiao Yan tertawa. Xiao Yan juga melihat bahwa waktunya tepat, dan kemudian langsung mendorong tangannya ke depan, dan serangan mengerikan itu langsung diluncurkan. Mengikuti perintah Xiao Yan, 9 ular besar yang berapi-api tergantung di depan roh yang marah, juga dengan aura yang kuat, membuka mulut mereka yang berdarah dan mengamuk ke arah roh yang marah untuk menggigit pergi. Sabu-sabu. 9 ular api besar awalnya mengelilingi roh kebencian, dan saat berikutnya, mulut ular besar menyambut roh kebencian. Adegan yang awalnya dibayangkan tidak muncul, 9 ular api besar tampaknya terhalang oleh sesuatu, dan mulut besar cekungan darah tampaknya menggigit udara kurang dari 1 meter dari roh kebencian. Kenapa kamu tidak menyerah? Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan juga tahu bahwa 9 ular raksasa dengan aura yang mengesankan menggigit energi pertahanan dari semangat kebencian. Namun, roh kebencian ini adalah produk setengah jadi, yang lahir sebelumnya oleh aktivasi kekuatan api Xiao Yan. Jika tidak, cairan es roh darah setengah jadi, meskipun hanya ada sudut air, tidak berubah warna, tapi semangat dendam tidak berubah warna, kelahiran masih lama. Tubuh ilusi asli dari roh kebencian dipadatkan setelah murid memerah, dan kemudian murid terus berputar. Jelas, meskipun roh kebencian adalah produk setengah jadi, itu hanya dipadatkan oleh Xiao Yan, menghadapi serangan kematian, itu keluar. Naluri, kecerdasan juga perlahan terbangun, semangat kebencian juga perlahan memulihkan banyak kebijaksanaan, dan kemudian menghadapi 9 serangan ular api besar Xiao Yan, bahkan jika itu diblokir oleh pertahanannya sendiri, dia merasakan aura berbahaya darinya, dan dia segera meraung. Roh kebencian meraung, dan kemudian dengan raungan roh kebencian, di kedalaman kota hantu, Ki hitam yang jahat dan aneh juga terbang dengan cepat, dan kemudian berkumpul dengan gila di bawah mata Xiao Yan, tubuh roh kebencian. Hentikan, kamu tidak bisa menyerapnya seperti ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan pindah. Binatang buas, baru saja lahir dengan kecerdasan seperti itu. Xiao Yan berpikir dalam hati, dan saat berikutnya, pertahanan 9 ular besar yang berapi-api dan semangat kebencian hancur. Tahan! Xiao Yan berteriak keras, dan tiba-tiba penguasa kuno konstan api aneh di punggungnya juga diam-diam menembak, menebas energi hitam aneh yang terus datang. Sabu-sabu. Di bawah serangan ganda kekuatan api aneh dan bayangan naga Long Yi, gas hitam aneh itu tiba-tiba terputus oleh nyala api. Setelah itu, api tidak menghilang, tetapi mengepung bagian bawah sumur kota hantu dan lorong-lorong yang dalam, dan gas hitam benar-benar terisolasi dengan cara ini. Semangat kebencian di bagian bawah kota hantu merasa bahwa ki hitam terputus, dan juga meraung, dan warna matanya menjadi lebih dalam. Suara macam apa ini? Mu Feng bertanya-tanya, saat serangan Xiao Yan jatuh, kejutan juga menyebar di kota hantu. Napas ini, seharusnya Xiao Yan. Suara Yu Eru juga meningkat beberapa desibel. Ayo percepat. Baiklah.
Keduanya mengatakan bahwa kecepatannya telah meroket, tetapi mereka juga menjaga jarak yang bisa dihubungi. Alasan mengapa Yueru dan Mu Feng begitu lambat adalah karena mereka berhati-hati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan persepsi jiwa yang menakutkan dari Xiao Yan, jadi mereka melambat. Fluktuasi macam apa ini? Seorang wanita yang agak halus dengan 2 ekor kuda juga menatap suatu tempat dengan bingung. Ada orang lain yang memasuki sumur hantu. Tianhuo Shenghu juga bergumam. Ini sebenarnya nafas api, sepertinya sangat mirip denganmu. Tianhuo Shenghu juga merasakannya dengan hati-hati. Ya, Mu Yingying setuju dengan santai. Meskipun dia juga merasa bahwa ada beberapa kekuatan api yang sangat menakutkan yang terkandung dalam gelombang ini, tetapi itu juga kekuatan api, tetapi Mu Yingying tidak kurang dari yang lain. Jadi dia tidak mengambil itu ke hati, dan berjalan perlahan menuju gua di depannya dengan langkah kecil. Di kedalaman kota hantu, dengan keterkejutan serangan Xiao Yan, kedalaman kota hantu yang awalnya tenang sebenarnya memiliki suara ratapan, yang sangat aneh. Binatang sialan, baru saja lahir, itu akan memanggil hantu di sumur hantu ini untuk mengisi kembali dirinya sendiri, itu benar-benar licik. Xiao Yan juga tidak tahu situasi lain, dan kemudian menatap roh kebencian di depan dia dengan senyuman. Roh kebencian tidak mengambil hati Xiao Yan. Lagi pula, dari persepsi roh kebencian, kekuatan Xiao Yan juga sangat lemah, dan meskipun dia baru lahir, ini adalah kota hantu, dan ada aliran ki hantu yang stabil. Konsumsi energi membuat Xiao Yan kelelahan dan mati. Tapi ketika semangat dendam menghadapi serangan 9 ular Xiao Yan, dia harus bermartabat. Roh dendam tahu bahwa pria di depannya tidak lemah. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya sekarang, dan kemudian dia terkejut. Segera, dia menggunakan beberapa keterampilan bawaan untuk mencoba menyerap energi hantu di kota hantu ini untuk mengisi kembali dirinya sendiri, sehingga mendapatkan kekuatan untuk melawan Xiao Yan. Manusia, jangan bangga, roh dendam juga terucap sebentar-sebentar, rupanya seperti bayi manusia, tidak jelas. Hahaha, semangat kebencian, sejak aku melahirkanmu, maka kamu bisa bola-balik dari tempat asalmu. Xiao Yan juga melotot, dan kemudian kekuatan awal Kaisar Dou Kaisar Bintang 4 yang menakutkan itu sepenuhnya ditampilkan. Apa yang dikatakan Xiao Yan secara alami masuk akal, karena cairan es roh darah di bagian bawah kota hantu ini masih merupakan bagian penting dari produk jadi. Kemudian marah. Itu diredam oleh roh kebencian yang lahir dari cairan es roh darah ini. Untuk menjadi cairan es roh darah sungguhan. Jika tidak, aura kekerasan dalam cairan es roh darah akan menambah pikiran saat menggunakannya, yang secara serius akan mempengaruhi melahap api suci Xiao Yan di masa depan, jadi Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Hanya kamu, roh kebencian cukup marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu adalah roh kebencian yang lahir dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya melalui semacam kebetulan. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu menghilang ketika menghilang? Terlebih lagi, ini adalah kota hantu, tempat di mana aura hantu sangat kuat di hutan mayat. Hanya saja jelas Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada roh kebencian. Lagi pula, roh kebencian di depannya hanya sekuat Dou di bintang 3 manusia, jadi Xiao Yan bisa mengatasinya dengan mudah. Selesaikan secepat mungkin, atau semuanya akan berubah nanti. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, karena Raja Naga Emas sepertinya menemukan bahwa ada banyak suara duka yang datang dari kedalaman sumur hantu kota. Ya, Xiao Yan juga setuju, dan kemudian mengaktifkan Fen Jue di tubuhnya. Ki pertempuran terus-menerus berkumpul di ujung penggaris, dan kemudian Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangkatnya sedikit untuk menghadapi semangat kebencian. Kamu berani. Semangat kebencian juga menakutkan, dan di bawah serangan yang begitu menakutkan, nasibnya dapat dibayangkan. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan pada roh kebencian ini. Kekuatan jiwa yang sangat besar langsung mengunci sosok roh kebencian, membuatnya tidak terlihat, dan kemudian penguasa kuno api abadi di tangannya sedikit dengan satu gerakan, 3000 petir digunakan secara ekstrim, dan mereka menyerang roh kebencian dengan kejam. Puff puff. Di dasar sumur kota hantu, api aneh Xiao Yan naik dan turun, dan kemudian luka besar muncul di perut sosok roh kebencian, yang jelas disebabkan oleh Xiao Yan. Sialan, bagaimana kamu tahu kelemahanku? Alasan mengapa semangat dendam tidak hilang sebagian karena ini tempat adalah segel sumur penekan hantu dari Kaisar Hantu Kembar,
di satu sisi, juga kepercayaan diri, bagaimanapun, roh kebencian sangat sulit untuk dibunuh. Tapi semua ini tentu saja bukan masalah di mata Xiao Yan. Karena ketika Xiao Yan menyerang, tuannya Jin Longqing juga mengatakan bahwa roh kebencian ini hanya dapat menyerang perut, karena di mana adalah titik pengumpulan semua energi, hanya dengan mematahkan wajah seseorang dapat membunuh. Tapi Xiao Yan berhasil. Roh kebencian memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, tetapi roh kebencian perlahan menghilang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Xiao Yan juga merasa lega. Mengapa kamu berdiri diam? Kumpulkan pecahan kematian dari roh kebencian untuk memurnikan cairan es roh darah. Raja Naga Emas juga memarahi, tetapi sebagian suaranya penuh kelegaan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali, lalu bergerak cepat. Dalam kehampaan, roh kebencian dipukul oleh Xiao Yan, dan ki hantu di dalam tubuh terus bocor. Kemudian, seperti balon yang kempis, volumenya menyusut dengan cepat, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi berkeping-keping. Tertiup angin. Sabu-sabu. Beberapa fragmen berwarna merah darah mencoba melarikan diri menuju kedalaman kota hantu. Pecahan merah darah ini adalah sisa-sisa roh kebencian. Jika mereka melarikan diri seperti ini, roh kebencian baru akan muncul setelah ratusan atau ribuan tahun. Namun, Xiao Yan juga memiliki kegunaan lain untuk pecahan merah darah, jadi dia pasti tidak akan memberikan pecahan merah darah kesempatan untuk melarikan diri. Banyak pecahan langsung ditangkap oleh Xiao Yan, menghilangkan semua vitalitas semangat kebencian. Berikutnya, saatnya panen. Xiao Yan juga melihat pecahan merah darah di tangannya, dan kemudian perlahan berjalan beberapa langkah menuju air di depannya. Airnya juga berwarna merah darah saat ini, tetapi dipisahkan menjadi dua kolam di kiri dan kanan. Xiao Yan juga tertawa, dan dengan lambaian tangannya, air itu segera bersatu kembali, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang darinya, air. Pergi, Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu mengendurkan tangannya, dan pecahan merah darah di tangannya juga perlahan jatuh. Air di dasar sumur kota hantu melihat pecahan merah darah jatuh dari tangan Xiao Yan, dan itu juga bergetar karena kegembiraan spiritual. Puff! Saat pecahan merah darah di tangan Xiao Yan jatuh, air berwarna merah darah juga langsung meledak menjadi banyak gelembung. Gelembung terus meningkat, tetapi suhu di bagian bawah kota hantu sangat rendah saat ini, dan gelembung mana yang terus berputar, fragmen merah darah asli juga ditelan dan perlahan dicerna. 1 menit, 2 menit, setelah beberapa saat, Xiao Yan merasa bahwa air di depannya menjadi sangat cerah. Ya, warnanya kemerahan, seperti kemerahan seperti apel, bukan warna merah darah yang penuh aura aneh barusan. Sukses! Xiao Yan juga sangat gembira, dan kemudian menatap genangan air di depannya. Meskipun volumenya menyusut banyak, jumlah ini sudah cukup. Segera, Xiao Yan juga mengeluarkan botol giok yang bagus, dan dengan hati-hati mengisi air di depannya. Penampilan hati-hati menyebabkan Raja Naga Emas tertawa terbahak-bahak. Dalam kata-kata Xiao Yan, ini adalah masalah utama melahap. Cairan es roh darah adalah hal yang sangat penting. Bagaimana itu bisa disia-siakan? Mungkin itu hanya sedikit terkait dengan keberhasilan atau kegagalan menelan api suci di masa depan. Jadi di bawah raungan Raja Naga Emas, Xiao Yan juga mengumpulkan semua air di depannya tanpa jatuh. 17 botol. 17 botol penuh. Xiao Yan tahu suhu rendah yang mengerikan dari cairan es roh darah ini, dan ada sebanyak 17 botol, dan dia juga memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menelan api suci. Api suci, tunggu aku. Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan 17 botol cairan es roh darah, dan kemudian bergumam. Aku tidak tahu apakah Yueru dan yang lainnya baik-baik saja. Lupakan saja, itu akan baik-baik saja, aku akan pergi melihat dulu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, meskipun cairan es roh darah dipanen dari perjalanan ke hutan mayat neraka ini, bagaimanapun juga, ada sesuatu di kota hantu ini yang menarik Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak akan pergi dengan mudah. Akhirnya di dasar sumur, bagaimana kota hantu sialan ini bisa begitu dalam? Ini benar-benar aneh. Suara Mu Feng datang perlahan. Siapa? Yueru juga mengikuti Mu Feng ke dasar sumur, dan tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian hitam dengan kaki yang berat di punggungnya. Tetapi di dasar sumur, tidak ada cukup cahaya, jadi dia tidak bisa melihat siapapun dengan jelas, jadi dia juga waspada. Ini aku. Kenapa kamu turun? Xiao Yan juga memanggil api, dan kemudian cahaya bersinar,
Mu Feng dan Yueru juga melihat wajah asli Xiao Yan, dan langsung merasa lega. Hei, bukan karena Yueru mengkhawatirkanmu, karena dia takut terjadi sesuatu padamu, kata Mu Feng tiba-tiba. Mendengar ini, wajah cantik Yueru juga sedikit merah, tetapi tidak mudah untuk menemukannya di sumur hantu ini. Xiao Yan, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Yueru juga buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tidak ada yang bisa ditemukan, saya baru saja datang ke sini dan terjerat oleh makhluk misterius, dan ada beberapa pertempuran. Tapi dia kabur. Xiao Yan juga menghela nafas. Suhu di sini sepertinya agak dingin. Suasana di sini juga sangat aneh dan dingin. Mu Feng melihat sekeliling di bagian bawah kota hantu, dan menemukan beberapa jejak pertempuran. Xiao Yan, di mana barang-barang yang kamu butuhkan? Mata Mu Feng bergerak, seolah dia mengingat sesuatu, katanya. Seharusnya masih di dalam. Xiao Yan juga tampak merenung. Menurut penyelidikan saya, ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersegel di kedalaman sumur hantu ini. Jika masih di dalam, Mu Feng juga ragu-ragu. Apakah itu harus? Mu Feng berbalik. Hidup dipertaruhkan. Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, selagi kita masih punya waktu, mari kita lihat baik-baik kota hantu ini, dan tunjukkan betapa bagusnya aku, hehe. Mu Feng juga tersenyum, jelas mengetahui bahwa ada kekuatan kuat di sumur kota hantu ini. Keberadaan Xiao Yan juga tegas ke depan, Xiao Yan cukup terkejut dengan ini, dan banyak dari mereka tergerak, teman-teman seperti itu memang layak untuk ditemui. Ayo pergi, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah denganku. Xiao Yan juga tertawa, dan kemudian memimpin untuk pergi. Ya, Yueru menggigit bibirnya sedikit. Hei, ini yang saya katakan, oke. Mencuri dialogku lagi. Mu Feng juga mengeluh dengan sangat tertekan, tetapi orang yang cerdas tahu bahwa Mu Feng hanyalah orang yang bermulut pisau dan berhati tahu, dan itu hanya pembicaraan. Mereka bertiga melaju perlahan di sepanjang lorong di dasar sumur kota hantu. Kecepatannya sangat lambat. Jelas, di tempat yang tidak dikenal dan berbahaya ini, kita harus mengendalikan kecepatan dan mengemudi dengan lambat. Bagaimanapun, yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kesini, di sini, ini. Ketiganya terus berjalan di kota hantu dengan baik, semuanya dipimpin oleh Xiao Yan, karena Xiao Yan menggunakan alasan bahwa sesuatu yang jauh di dalam kota hantu memanggilnya, jadi keduanya tidak terlalu ragu. Hati-hati, ini sudah menjadi ujung terdalam kota hantu. Xiao Yan juga tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan keduanya, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Apa yang ada di kedalaman kota hantu ini, mengapa suara berkabung ini terdengar sangat menyedihkan? Mu Feng jelas telah keluar melawan monster dan hantu selama bertahun-tahun, jadi dia cukup sensitif terhadap hal-hal ini. Aku tidak tahu, tapi hati-hati. Xiao Yan juga berkata, dan kemudian Xiao Yan datang ke sini di bawah bimbingan Long Yi sebelumnya. Jika tidak, dengan kata-kata Xiao Yan, jalan rumit dari sumur hantu ini sudah cukup. Xiao Yan pusing. Apakah tidak ada jalan di sini? Xiao Yan berbisik dalam hatinya dan berbicara dengan Long Yi, sementara tuannya Jin Long Wang memperhatikan gerakan di sekitarnya, dan dia akan memberitahu Xiao Yan segera setelah ada masalah. Di sini, sepertinya ini adalah pintu tertutup di kota hantu. Gerbang penyegelan. Xiao Yan sedikit menurunkan suaranya setelah mendengar kata-kata kaget Long Yi. Itu benar, itu benar. Jalan di sumur hantu kota ini mengarah ke segala arah untuk membuat makhluk yang mencari separuh lainnya dari kaisar hantu kembar tersesat. Air di dasar sumur kota hantu hanya sekarang juga dibentuk oleh manusia. Adapun gerbang segel, itu hanya di tempat yang paling dekat dengan kaisar hantu kembar, untuk mencegah orang yang tertarik memiliki ide lain tentang tempat kaisar hantu kembar disegel. Petik 2. Tapi dikatakan bahwa ada gerbang penyegelan di tempat yang paling dekat dengan kaisar hantu kembar. Itu khusus didirikan untuk mengisolasi kaisar hantu kembar. Sepertinya legenda ini benar, Long Yi juga berkata perlahan. Gerbang penyegelan, itu saja. Xiao Yan juga menatap gerbang hitam raksasa di depannya, dan hanya bisa bergumam. Memang ada gerbang hitam besar di depan Yueru dan yang lainnya, dan gerbang hitam besar itu perlahan-lahan memotong seluruh lorong, dan sepertinya itu menyatu dengan erat. Gerbang raksasa hitam secara alami adalah gerbang segel tempat hantu mata air terpencil dan Mu Yingying datang, tetapi beberapa gelombang pertama tidak berdaya sehingga mereka kembali.
Kekuatan jiwa besar Xiao Yan langsung menutupi gerbang raksasa hitam, dan kemudian hasil penyelidikan Xiao Yan cukup membingungkan, karena hasil penyelidikan Xiao Yan adalah tidak ada fluktuasi di gerbang raksasa hitam. Tepat ketika Xiao Yan mengerutkan kening, Mu Feng juga berbicara. Gerbang raksasa ini sangat aneh. Pada saat ini, Mu Feng juga memperhatikan bahwa Xiao Yan telah berhenti, dan kemudian dia menoleh dan melihat gerbang raksasa hitam menghalangi jalan mereka. Apa yang aneh? Yueru jelas hanya memiliki sedikit kontak dengan hal-hal ini, jadi dia tidak memiliki banyak persepsi. Ada beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda di gerbang raksasa ini yang terus-menerus menjaga keseimbangan. Ada hantu di kota hantu, tetapi tidak ada hantu di gerbang raksasa di depan Anda, bahkan jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda akan terkejut. Saya menemukan bahwa hantu di sumur hantu ini cukup takut dengan gerbang raksasa ini. Petik 2. Mungkinkah ini gerbang tersegel legendaris di kota hantu? Mu Feng juga berkata perlahan, dan setelah berbicara, dia berjalan menuju gerbang raksasa di depannya, mencoba mencari tahu. Mu Feng ini benar-benar memiliki dua pukulan. Xiao Yan juga terkejut, jelas Mu Feng ini tahu banyak. Ketika Xiao Yan selesai berbicara, dia juga berdiri di baris yang sama dengan Mu Feng, menghadap gerbang raksasa hitam di depannya, dan Yueru ada di belakang mereka. Sabu-sabu. Jari-jari Mu Feng dengan ringan menyentuh pintu segel, dan cahaya tiga warna yang sangat kecil muncul di pintu segel, dan kemudian menyerang Mu Feng dengan keras. Hati-hati, Xiao Yan juga segera merasa bahwa pintu segel tidak akan sesederhana itu, dan dia sudah lama berjaga-jaga, jadi ketika ada perubahan di pintu segel, dia segera menarik Mu Feng pergi, dan kemudian Xiao Yan juga mengubah bentuk tubuhnya, mencoba menghindari serangan kekuatan ini. Mereka bertiga melesat menjauh, menghindari serangan cahaya tiga warna kecil, dan cahaya tiga warna juga melesat di belakang mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini sangat berbahaya. Mu Feng juga mengatakan dengan alarm palsu, serangan cahaya tiga warna tadi sangat menakutkan. Xiao Yan, terima kasih banyak. Mu Feng juga memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih, dan kemudian berbalik untuk menatap gerbang tertutup. Mengapa tiga warna cahaya ini begitu akrab? Mu Feng juga bergumam datar. Tepat saat mereka bertiga menatap gerbang penyegelan hitam di depan mereka, cahaya tiga warna yang baru saja mengalir di belakang Xiao Yan dan mereka bertiga juga memantul kembali dengan sekejap. Ruang di sekitar cahaya tiga warna sedikit bergetar. Jelas, lampu tiga warna agak aneh. Sialan. Hati-hati. Mendengar ini, Yueru tidak sempat bertanya, hanya merasa didorong. Setelah itu, Xiao Yan juga berteriak keras, dan kemudian langsung menarik Eternal Fire Eternal Ruler di punggungnya, dan bertabrakan dengan cahaya tiga warna yang berkedip dan melompat. Bum bum bum. Keduanya bertarung, dan tidak ada riak pertempuran yang mengerikan, tetapi keduanya menemui jalan buntu di ruang lorong seperti membatu. Batuk, batuk. Xiao Yan juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan suaranya, dan beberapa darah menyembur seketika. Cahaya tiga warna itu tidak terluka, dan kemudian kembali ke gerbang segel hitam Didu, dan gerbang raksasa itu kembali ke kegelapan Didu, seolah-olah tidak pernah menyerang. Xiao Yan, Yueru juga berteriak ketika dia melihat ini, dan dia jelas mengerti bahwa target serangan cahaya tiga warna itu jelas Yueru sendiri, dan Xiao Yan benar-benar melakukannya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Yueru sangat khawatir tentang Xiao Yan, dan dia mengambil langkah kecil, dia berlari dan mendukung Xiao Yan. Aku baik-baik saja, hanya saja kekuatan sinar cahaya tiga warna tadi terlalu menakutkan, jadi itu sebabnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tangan yang memegang penguasa kuno Eternal Api juga sedikit bergetar, yang jelas merupakan akibat dari pertempuran tadi. Sinar cahaya tiga warna sialan ini sangat kuat, dan juga mengandung kekuatan ruang, jadi aku tidak menemukannya sekarang. Tapi aku bertemu dengannya dan terkejut karenanya. Dan aku bisa merasakannya, ketiga lampu warna ini harus memiliki beberapa batasan jarak, tetapi tidak akan kembali ke pintu segel. Xiao Yan juga menganalisis. Yah, hati-hati. Yueru juga menggigit bibirnya sedikit. Jelas, Yueru tidak ingin melihat halangan seperti itu, dan gagasan untuk menjadi lebih kuat juga tertanam kuat di dalam hatinya. Justru karena bantuan Xiao Yan dan rentetan perjumpaan itu membuat hati The Yueru terus berubah. Long Yi, apakah tidak ada cara untuk melakukan ini? Xiao Yan juga berkata dengan enggan,
Harta terbesar ada di depannya, jadi dia tega menyerah. Pintu segel berisi 3 kekuatan yang sama sekali berbeda. Kecuali jika Anda langsung menghancurkannya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Hanya saja jika Anda langsung menghancurkannya, bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 7 Doudi tidak akan berani mencoba. Kamu baru saja merasakan kekuatan sinar cahaya 3 warna ini, dan pukulan kecil sebanding dengan kekuatan puncak Doudi bintang 5. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tertekan. Jika yang disebut harta ini diperoleh dengan terlalu mudah, itu tidak akan disebut harta. Jika saya menyerap semua kekuatan pintu tertutup ini ke dalam tubuh saya, bisakah saya membuka pintu tertutup ini? Pupil Xiao Yan juga menjadi panas. Bagaimanapun, tubuhnya telah dibaptis dan diperluas oleh sebanyak 23 api yang berbeda. Meskipun kekuatan di pintu segel sangat menakutkan, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri untuk mencobanya. Bagaimana? Tidak, Xiao Yan, kamu mencari kematian. Long Yi juga berkata dengan marah, jelas tidak menyangka bahwa bocah lelaki yang tampaknya lemah ini, Xiao Yan, akan benar-benar jatuh cinta pada kegilaan. Kekuatan untuk melahap gerbang tertutup ini. Kekuatan segel di pintu segel secara khusus diatur untuk menyegel Kaisar Hantu Kembar, kekuatan setengah lainnya dari Kaisar Hantu Kembar sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 7 Manusia. Jika Xiao Yan ingin melahap kekuatan ini, dia akan mencari kematiannya sendiri. Sialan, Xiao Yan melihat bahwa ini tidak baik atau itu, dan segera menjadi kesal, karena Xiao Yan juga merasa bahwa selain aura yang agak jahat, sebenarnya ada kekuatan misterius di pintu segel. Memanggil Xiao Yan. Aku, sepertinya punya cara. Mu Feng juga berkata, cara apa? Xiao Yan berkata tidak percaya setelah mendengar ini. Sebelum bersentuhan dengan cahaya 3 warna yang dipancarkan oleh pintu segel, selain apa yang Long Yi katakan, Xiao Yan juga tahu tingkat kengerian pintu segel. Xiao Yan juga mencoba sidik jari pesawat ulang-alik, tetapi tidak berhasil sama sekali. Lagi pula, sidik jari pesawat ulang-alik ini juga mengharuskan Xiao Yan pergi ke tempat untuk bepergian. Adapun ruang tertutup semacam ini, tidak ada cara untuk melakukannya, lakukan. Xiao Yan, aku harus bertanya padamu, kata Mu Feng dengan sungguh-sungguh. Kamu bertanya, Xiao Yan juga menjawab, aku punya cara untuk membuka pintu segel ini. Hanya saja di balik pintu segel ini ada hantu menakutkan yang disegel. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, yang saya butuhkan memang ada di dalamnya, dan jika saya kehilangannya, saya pasti akan pergi, dan jika ada sesuatu yang berharga, itu harus dinikmati dengan hidup. Saya mengerti kebenaran ini. Xiao Yan juga berjalan mendekat, lajang dan bersandar di bahu Mu Feng dengan tenang. Yah, Xiao Yan, kamu adalah teman yang langka. Mu Feng juga tersenyum. Oke, ayo pergi. Xiao Yan juga menepuk bahu Mu Feng. Hati-hati saat masuk. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di balik pintu tertutup ini, kekuatan hantu di dalamnya bisa dibayangkan. Oke, bersiaplah. Aku akan membawamu masuk. Mu Feng juga berkata. Alam semesta adalah yin dan yang, gosip tidak terbatas, dan yang rusak dihancurkan. Mu Feng memberi isyarat dengan sidik jari yang indah di tangannya, dan kemudian bergumam di mulutnya. Mengikuti tindakan Mu Feng, ruang di mana mereka berada saat ini juga samar-samar menghasilkan beberapa gerakan aneh. Di ruang yang awalnya sunyi, beberapa kekuatan yang agak aneh muncul dari Mu Feng. Cahaya biru tua di lorong gelap ini juga cukup aneh. Pada saat Mu Feng digunakan, ada sedikit getaran di gerbang tertutup yang awalnya damai. Jelas, kekuatan Mu Feng mirip dengan kekuatan di gerbang tertutup. Keterampilan gosip anak ini benar-benar telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ini sangat bagus. Suara kekaguman Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiao Yan. Apa harta karun di balik pintu tertutup ini? Bagaimana itu bisa membuatku merasa cukup akrab? Seharusnya tidak. Raja Naga Emas juga bertanya-tanya. Pergi. Ketika Mu Feng menunjukkan sidik jarinya, keringat menetes dari dahinya. Jelas, tampilan seperti ini sangat melelahkan. Sisa, Mu Feng mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian cahaya biru hitam dari sidik jari juga memancar dari sidik jari, dan jatuh langsung ke pintu raksasa hitam. Anehnya, itu tidak diserap oleh pintu segel, tetapi melekat pada segel di pintu. Merusak, suara rendah lainnya terdengar,
dan kemudian kekuatan yang lebih besar juga muncul, menghadap pintu segel. Menghancurkan. Kemudian datang lagi, kembali. Dengan suara terakhir Mu Feng, aura di tubuhnya juga melonjak hingga batasnya. Biru, hitam, putih, kuning. 4 aura terus mengelilingi pintu segel, dan kemudian saat berikutnya, mata tertutup rapat Mu Feng tiba-tiba terbuka. Pergi. Mu Feng meludahkan sedikit, dan tiba-tiba doki hitam biru yang mengumpulkan doki Mu Feng juga diarahkan ke cahaya 4 warna di pintu segel. Sabu-sabu. Cian hitam besar baru saja bersentuhan dengan cahaya 4 warna, dan cahaya 4 warna juga menjadi tenang, dan kemudian saling mengelilingi, perlahan-lahan mengelilingi. Gosip Tai Chi. Mengumpulkan. Meskipun Mu Feng memiliki sedikit dendam di tubuhnya, dia tidak berhenti saat ini, dan sidik jarinya berubah. Susu. Sinar cahaya 4 warna di pintu segel juga perlahan bergabung, dan kemudian sepasang gosip Tai Chi hitam dan putih juga muncul di pintu segel. Hitam dan putih, berdiri dengan tenang di tengah gerbang tertutup. Ini cara yang bagus. Pada saat gosip Tai Chi muncul, Xiao Yan juga merasa ada celah kecil di atas pintu segel yang awalnya tidak bisa dihancurkan. Meskipun celahnya sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Xiao Yan. Xiao Yan, ayo pergi, kata Mu Feng dengan susah payah. Jelas, mempertahankan gosip Tai Chi membutuhkan cukup banyak ki pertempuran, dan saat ini, tidak banyak ki pertempuran yang tersisa di tubuh Mu Feng. Baik, Xiao Yan mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, berubah menjadi nyala api yang sangat kecil, mengabaikan gosip Tai Chi di gerbang tertutup. Tepat setelah cahaya api memasuki gosip Tai Chi, Mu Feng juga duduk dan tersentak. Jangan khawatir, aku meninggalkan sesuatu di tubuh Xiao Yan, jadi aku bisa tahu keselamatannya, jadi aku tidak perlu khawatir. Mari kita tunggu dia di sini. Setelah berbicara, Mu Feng menutup matanya dan memulihkan semangat juangnya. Xiao Yan, aku akan berdoa pada Dewi Bulan untukmu, semoga kamu selamat. Yu Eru juga menggigit bibirnya sedikit. Mueller, jangan sombong. Bukan giliranmu yang bicara di sini. Kupikir hantu itu juga mengaum. Jelas, kekuatan Mueller ini biasa-biasa saja, dan dia ingin memerintahkan mereka, yang benar-benar mimpi orang bodoh. Hanya tinggal 5 hari lagi menuju kompetisi perebutan poin. Besok adalah saatnya bulan mendung akan datang, jadi kita harus bergerak maju dan menghilangkan kelebihan resistensi sebelum bulan mendung tiba, agar kita bisa berkonsentrasi pada kebangkitan pada waktu itu. Tuan Kaisar Hantu Kembar, Mueller juga berkata perlahan. Bukan giliranmu untuk membicarakan hal-hal ini. Hantu-hantu itu juga tidak yakin. Kamu, Mueller juga marah. Tapi aku berharap kalian melakukan ini sejak lama. Mari kita lihat apa ini. Mueller juga tiba-tiba tertawa, kemudian mengambil sesuatu dari cincin di tangannya. Perintah Kaisar Hantu. Bagaimana bisa di luar? Sosok di antara hantu-hantu itu juga ketakutan, jelas token berwarna darah ini cukup bagus. Melihat Kaisar Hantu seperti melihat Kaisar Hantu, kamu belum berlutut. Mueller juga berkata dengan arogan. Ikut serta dalam Kaisar Hantu. Semua hantu hanya bisa berlutut tak berdaya, karena Kaisar Hantu ini memiliki kekuatan yang kuat, jadi mereka juga. Menurut perintah Kaisar Hantu, saya akan mulai merencanakan ke depan hari ini untuk pemulihan Kaisar Hantu besok. Apakah kamu mengerti? Kata Mueller dengan sungguh-sungguh. Iya, hantu-hantu itu juga berteriak keras. Bunuh, biarkan manusia yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin ini tahu bahwa dunia hantu kita tidak mudah dikalahkan. Tunggu sampai Kaisar Hantu menerobos segel, dan tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Wow, haha, suara Mueller juga sangat aneh. Sepertinya itu harus berhasil. Beraninya kamu menelan setengah dari Kaisar Hantu Kembar, mata air terpencil ini benar-benar. Hong Ye juga berkata sedikit, melihat mata air terpencil di depannya, yang bukan hantu atau hantu. Hantu mata air yang tenang melahap setengah dari Kaisar Hantu Kembar, dan kemudian cahaya hitam di perut perlahan menyebar ke anggota tubuh hantu mata air yang tenang, dan hantu mata air yang tenang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Aneh, mengapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi secara bertahap menurun, apakah mereka semua memasuki lantai 3? Di dalam paviliun, Wu Jiang juga bingung. Ayo pergi, Yinyu juga datang, aku akan membawamu untuk melihat apa yang disegel di hutan mayat Yin.
Xiao Yue selesai berbicara dan juga berjalan menuju kota hantu. Xiao Yan dengan cerdik masuk di balik pintu segel berdasarkan teknik gosip Taiji Mufeng. Begitu dia memasuki pintu segel, ki hantu yang luar biasa juga bergegas menuju wajahnya, yang mengejutkan Xiao Yan. Karena intensitas energi hantu ini seperti badan air, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya, dan dia bisa merasakan banyak tekanan. Ini benar-benar layak menjadi tempat di mana kaisar hantu kembar disegel, itu benar-benar berbeda. Xiao Yan juga terkejut. Di belakang pintu segel, ruangnya sangat besar, tetapi melihat sekeliling, ada sungai yang mengalir perlahan tidak jauh, dan di atas sungai, ada batu yang agak megah. Ini, Raja Naga Emas juga terkejut di atas ring. Tuan, apa ini? Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Mendekatlah, jika terlalu jauh, aku hanya bisa samar-samar merasakannya. Sosok Raja Naga Emas juga muncul mengambang, dan kemudian pupil emasnya menatap batu di atas sungai. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu menutupi tubuhnya dengan api putih susu, dan berjalan menuju sungai yang tidak jauh. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, jadi Xiao Yan juga berhati-hati untuk berada di sisi yang aman. Kekuatan jiwa besar langsung menutupi ruang ini. Xiao Yan menemukan bahwa sungai tampaknya tidak begitu sederhana, dan selain aura jahat yang sangat menakutkan di atas batu, ada juga kekuatan yang lebih besar perlahan-lahan mengelilinginya. Menurut dugaan Xiao Yan, aura jahat seharusnya adalah separuh dari kaisar hantu kembar. Untuk menekan segel kaisar hantu kembar. Lagi pula, Xiao Yan juga tahu dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa semua tempat yang disegel memiliki segel, atau hanya mengandalkan kekuatan, waktu segel juga singkat. Kekuatan keduanya seimbang, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang kaisar hantu kembar yang tiba-tiba menerobos segel. Jika tidak, kaisar hantu kembar akan sebanding dengan tingkat kaisar pertempuran bintang 7 manusia, dan nasibnya sendiri juga akan. Tapi aneh, sejak Xiao Yan memasuki tempat ini, suara ratapan juga menghilang tanpa jejak, karena Xiao Yan yakin bahwa ketika dia berada di luar pintu segel sebelumnya, memang ada beberapa suara ratapan di dalam, tapi dia tidak tahu mengapa itu menghilang. Sepertinya ada yang memanggilku di batu itu. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada batu itu, dan panggilan spontan memenuhi hatinya. Tempat ini sangat aneh, hati-hati. Raja Naga Emas juga berkata, ini seharusnya menjadi tempat segel kaisar hantu kembar, dan semuanya lebih baik untuk berhati-hati. Xiao Yan mengendalikan api putih susu, menerangi seluruh ruang, dan terkejut menemukan bahwa di ruang ini, sungai itu sebenarnya hitam. Dan seluruh ruang dibagi oleh sungai hitam ini, dan tidak ada jalan melalui sungai. Penemuan ini membuat Xiao Yan juga waspada. Pupilnya yang berwarna coklat tua sedikit melirik ke sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Waktu berlalu, tetapi tidak ada yang ditemukan. Saat dia semakin dekat dan datang ke tepi sungai hitam, Xiao Yan juga dengan hati-hati memeriksanya. Sungai hitam di depan Anda seharusnya lebarnya puluhan meter, dan air di sungai itu berwarna gelap. Dibandingkan dengan beberapa hantu, tidak ada saluran sama sekali di sini. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia baru saja melemparkan dirinya ke sungai, dan tulang putih muncul di dasar sungai hitam. Pada saat yang sama, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang. Sungai ini benar-benar aneh. Xiao Yan juga berkata, jelas ketika Xiao Yan melihat sungai hitam ini membelah seluruh ruang, dia mengerti bahwa sungai ini pasti tidak akan sesederhana itu. Pergi. Pupil coklat tua Xiao Yan berubah sedikit, dan kemudian di bawah kendali Xiao Yan, nyala api putih susu terbang menuju sisi lain sungai. Karena Xiao Yan sedang berdiri di tepi sungai saat ini, api putih susu juga melewati sungai pada saat berikutnya. Puff-puff. Kekuatan mengerikan itu langsung menekan nyala api putih susu. Dalam sekejap mata, nyala api putih susu ditekan dan jatuh langsung ke sungai hitam seperti batu yang jatuh. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa api putih susu baru saja jatuh ke sungai hitam dan langsung padam. Xiao Yan mengerti kekuatan api putih susu ini, tapi itu padam dalam sekejap. Sungai hitam ini juga penuh dengan keanehan. Dan sepertinya ada sesuatu di atas sungai hitam. Begitu api putih susu menyentuh langit di atas sungai hitam, itu ditekan dan langsung jatuh ke sungai. Pada saat ini, Xiao Yan juga waspada. Dia dengan jelas memahami kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sungai hitam ini. Jika dia tidak waspada untuk mengujinya, maka nasibnya juga akan menjadi
Sial, apa-apaan ini? Xiao Yan dia juga mengutuk diam-diam, meskipun dia tahu bahwa harta itu harus tepat di depannya, tetapi Xiao Yan tidak berani bergegas ke depan, jadi dia juga mengutuk. Apakah ini perairan terlarang? Pupil emas Raja Naga Emas juga turun dari batu. Tindakan Xiao Yan barusan secara alami terlihat oleh Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas juga sepertinya mengingat sesuatu. Perairan terlarang. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya, dan dia segera menurunkan suaranya. Guang-guang tahu dari kata itu dan dia baru saja menguji bahwa ini pasti bukan hal yang sederhana. Perairan terlarang, ada larangan misterius yang mengisolasi semua kekuatan. Itu adalah larangan yang dibuat khusus untuk mengisolasi kekuatan penyusup. Jembatan air terlarang di perairan terlarang. Kekuatan, akan seperti orang biasa, hanya berjalan perlahan melalui perairan terlarang selangkah demi selangkah. Tapi Anda bisa melewati beberapa sarana untuk memanggil jembatan, perairan terlarang, dan lewati jembatan itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tapi ada nada serius dalam suaranya. Tuan, jangan khawatir. Xiao Yan juga berhenti sebentar dan berkata. Jelas, Xiao Yan sudah menyadari kesulitan semacam ini ketika dia memasuki hantu ini dengan baik. Itu saja yang aku tahu. Itu tergantung pada situasinya. Jika ada yang salah, lari saja. Raja Naga Emas juga berkata. Ya, Xiao Yan juga menjawab. Persiapkan dulu. Raja Naga Emas selesai berbicara, dan kemudian gelombang menakutkan langsung ditampilkan, dan kemudian menyerang ke Sungai Hitam. Juga aneh untuk mengatakan bahwa serangan Raja Naga Emas tidak jatuh ke Sungai Hitam, dan ketika kekuatan menyebar di Sungai Hitam. Bum bum bum. Saat Raja Naga Emas menembak, sebuah jembatan lurus muncul di atas sungai, ilusi dan penuh bahaya. Apakah ini jembatan air terlarang? Xiao Yan juga sedikit menyesuaikan diri, lalu menatap jembatan di depannya. Seluruh badan jembatan itu transparan dan lurus, mengarah dari bawah kakinya ke seberang Sungai Hitam. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiao Yan juga menatap jembatan air terlarang di depannya, dan tanpa ragu, dia menginjaknya dengan tiba-tiba. Xiao Yan melangkah ke jembatan air terlarang dengan ekspresi serius. Begitu dia mengambil langkah pertama di jembatan air terlarang, dia jelas merasakan tekanan datang dari segala arah. Penindasan yang mengerikan itu seperti batu seberat 10.000 pon, dan gigi Xiao Yan tidak bisa tidak mengeluarkan suara. Jelas Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Ni Gongwan di tubuhnya, yang belum membuat kemajuan, perlahan-lahan berkembang di bawah kekuatan penekan yang menakutkan ini. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar berkembang. Ukuran Ni Gong Pil ini terkait dengan kekuatan Xiao Yan, jadi Xiao Yan juga lega untuk move on. Tapi, jahat. Kata-kata Xiao Yan juga terputus-putus, dan jelas bahwa jembatan air terlarang ini memang layak. Kemudian Xiao Yan tidak peduli betapa sulitnya menaklukkan jembatan air terlarang, dia perlahan mengangkat kaki kanannya dan turun dengan kejam di depannya. Boom! Xiao Yan baru saja mengangkat kaki kanannya, seolah-olah dia memiliki beberapa kilogram batu besar untuk menekan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan hanya mengangkat jarak 10 cm, lalu perlahan-lahan jatuh lagi. Horor di jembatan air terlarang ini penindasan larangan juga membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Ah! Xiao Yan juga berteriak saat dia mundur selangkah lagi. Pada awalnya, ada gravitasi yang menekan Xiao Yan di jembatan air terlarang, tetapi saat Xiao Yan perlahan semakin dalam, dia terkejut menemukan bahwa ada kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang. Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung memenuhi Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan telah maju ke sepertiga dari jembatan air terlarang. Tekanan mental yang menakutkan langsung meresap dari Sungai Hitam di bawah jembatan air terlarang, begitu kekuatan tak terlihat menyentuh Xiao Yan meraung. Tekanan spiritual yang menakutkan langsung menyerang laut spiritual Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa saat ini laut spiritual Xiao Yan hanya beberapa kaki, dan itu sangat lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak minum ketika dia diserang oleh paksaan spiritual yang tak terlihat ini. Sialan, pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak melihat darah di pupilnya, yang jelas merupakan cedera yang disebabkan oleh serangan mental. Di satu sisi, Xiao Yan mengambil langkah berat, dan di sisi lain, dia juga berusaha menahan tekanan mental yang mengerikan ini. Dia baru saja menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar dan ingin menggunakan kekuatan jiwa dan paksaan spiritualnya untuk melawannya,
Tetapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa baru saja lahir, dan semuanya tenggelam ke sungai hitam ini. Seolah sungai hitam ini memiliki daya tarik yang kuat, dia sangat menyukai kekuatan jiwa. Segera setelah itu, Xiao Yan juga mengerahkan Douqi, mencoba untuk melawan. Tapi Douqi sama dengan kekuatan jiwa, dan itu hanya tampak tenggelam ke laut. Ini, tiba-tiba, pupil Xiao Yan menyusut erat, dan wajahnya menjadi serius. Terus lihat sungai hitam ini dan jembatan air terlarang di atasnya. Ini merepotkan. Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam, dia bisa merasakan bahwa tekanan mental yang tak terlihat ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Apalagi pemaksaan mental ini tampaknya cukup bijaksana, seringkali hanya ketika Xiao Yan tidak siap untuk menyerang dalam sekejap, membuat Xiao Yan juga waspada. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti bergerak maju. Karena meskipun Xiao Yan tidak tahu kapan tekanan spiritual yang menakutkan ini akan menyerangnya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tekanan spiritual yang kuat ini ada di sisinya. Begitu dia tampak lemah, tunggu dia. Yaitu, Xiao Yan berhenti bergerak maju, tetapi tekanan besar di tubuhnya juga menekan Xiao Yan untuk sedikit membungkuk. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa sungai hitam itu sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu. Menurut tebakan Xiao Yan, tekanan spiritual yang menakutkan itu mungkin ada di sungai hitam. Di langit di atas sungai hitam ini, ada larangan misterius yang melarang semua kekuatan. Meskipun jembatan terlarang air dipanggil, penekanan gravitasi yang mengerikan di jembatan terlarang air juga membuat Xiao Yan terengah-engah, belum lagi masih ada kekuatan tersembunyi dalam kegelapan. Pemaksaan spiritual yang agak menakutkan. Tidak heran jika begitu banyak orang mati di perairan terlarang ini. Mereka semua mengalami banyak kesulitan dan akhirnya sampai di tanah yang disegel ini, tetapi mereka tidak mengharapkan bahaya di sini. Seperti yang diharapkan dari hantu kembar di segel area inti dari sumur penindasan hantu kaisar. Xiao Yan juga berkata dengan susah payah. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan memulai perjalanannya ke depan lagi. Kakinya terus naik dan turun dengan lembut, selama dia melewati perairan terlarang, maka yang menantinya adalah memikirkan hal ini, Xiao Yan juga bersorak. 1 langkah. 2 langkah. Aneh, paksaan mental ini tampaknya telah menghilang. Xiao Yan sekarang maju ke tengah jembatan air terlarang, tetapi dia tidak diserang oleh paksaan mental, yang sangat tidak masuk akal. Xiao Yan Zi, hati-hati. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba teringat. Bang bang bang. Tepat ketika suara Raja Naga Emas terdengar, gelombang menakutkan muncul dalam sekejap, dan kemudian serangan berat menghantam Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memiliki pertahanan, dan kekuatan jiwa dan semangat juangnya tidak dapat digunakan seolah-olah mereka disegel. Menghadapi serangan paksaan mental yang mengerikan, jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah jatuh. Ah! Raungan juga datang dari mulut Xiao Yan, dan kemudian ledakan menyebar seketika. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan masih berdiri kokoh di jembatan air terlarang, yang jelas tidak masuk akal. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mata, hidung, dan mulut Xiao Yan berlumuran darah pada tingkat yang berbeda-beda saat ini. Jelas, cukup sulit untuk bertahan melawan serangan semacam itu dengan tubuhnya. Meskipun Xiao Yan menderita banyak luka saat ini, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa tepat ketika paksaan mental menyerangnya, prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang tergantung dengan tenang di tubuh Ni Gong Wan juga ada di sana, adalah getaran hebat. Sepertinya dia memiliki perasaan tekanan mental yang sangat keras yang baru saja menyerang Xiao Yan. Pupil mata coklat tua Xiao Yan berubah menjadi lingkaran, dan kemudian berjalan maju dengan langkah cepat. Pemaksaan spiritual yang tidak terlihat melihat bahwa serangan keduanya juga tidak menguntungkan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membuat serangan yang lebih besar lagi. Serangan mental adalah metode serangan yang menghancurkan saraf otak di tubuh manusia. Tanyakan saja, jika saraf atau otak seseorang diserang dan terluka parah, maka yang menantinya adalah keterbelakangan mental atau kehilangan kecerdasan dan orang yang tidak berguna. Ini adalah kengerian serangan mental. Xiao Yan maju terus-menerus, dan dia akan mencapai tepi jembatan air terlarang dalam sekejap mata. Kekuatan spiritual yang menakutkan juga menyerang Xiao Yan secara instan. Bum bum bum. Serangan spiritual yang tak terlihat dan tidak berwarna yang menakutkan baru saja mengenai Xiao Yan,
Tetapi tidak ada ledakan yang mengerikan, dan Xiao Yan juga berdiri dengan mantap, tetapi pada saat ini Xiao Yan sedang tertawa. Menunggumu untuk waktu yang lama. Dengan lambaian tangannya, sebuah rune kecil tapi mempesona perlahan berdiri di depan Xiao Yan, dan kemudian kekuatan spiritual yang menakutkan itu secara aneh tertarik oleh sebuah rune kecil di depan Xiao Yan. Begitu rune kelahiran, Sendong, muncul, itu berubah menjadi pusaran dengan hisapan yang mengerikan, menyerap semua kekuatan mental yang menyerang Xiao Yan di depannya. Kekuatan spiritual misterius juga tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah, dan hanya ingin melarikan diri, tetapi secara tak terduga, kekuatan isap dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib, ini melonjak, dan diserap tanpa jejak. Di depan Xiao Yan, prasasti kelahiran, gerakan ajaib, telah menyerap kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Xiao Yan juga menemukan bahwa Ni Gongwan, yang awalnya hanya beberapa meter di dalam tubuhnya, tiba-tiba membengkak dengan kecepatan yang ekstrim. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.